Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang cukup kontroversi ya. Banyak sekali ulah-ulah yang mereka lakukan yang membuat saya merasa sangat excited dengan dunia saham ya. Ini merupakan perusahaan yang di request oleh teman-teman sekalian ya, dan saya juga cukup kenal dekat dengan perusahaan ini. Karena apa? Karena BMSR ini adalah salah satu saham yang masuk ke dalam watchlist premium saya loh ya. Ingat, watchlist premium itu berarti PR-nya 5 kali ke bawah. Untuk BMSR ini PR-nya di titik 2,56 ya. Sebelum mereka arah berhari-hari, 3 sampai 4 hari, itu PR mereka itu 1, berapa gitu kan. Jadi murah banget. Itu kenapa BMSR ini merupakan salah satu watchlist yang paling saya favoritkan untuk bulan Juni ini. Tapi kenapa saya nggak masuk ya? Well, kalau teman-teman ikut trading harian saya, itu saya belum pernah sempat masuk BMSR. Kenapa? Karena ya turnover harian mereka yang sebelum-sebelumnya yang nggak pernah capai 1 miliar. Tapi kalau sekarang sih udah capai sih, karena habis digoreng habis-habisan sama bandar ya. Jadi itulah salah satu alasan saya nggak mau masuk BMSR, karena transaksinya yang sepinya minta ampun. Ya, kenapa sepi minta ampun ya? Karena nggak sampai 1 miliar. Tapi tiba-tiba arah berhari-hari karena laporan keuangan per kuartal pertama tahun 2022 itu meningkat drastis. Di mana earning per share tahun 2021 itu untuk 2022 2 kali lipat loh ya. Jadi ya kenapa mereka bisa terbang, karena laba 2022-nya itu benar-benar gila sih, besar banget ya. Kita akan kenalan dengan saham yang kontroversi ini, yang naiknya arahnya sampai 3 hari berturut-turut ya. Hari ini ya ada naik dikit tapi nggak sampai arah, karena udah habis gasnya ya gitu ya, karena udah lama banget mereka arah, yakni Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan kode emiten BMSR. Kebal UMA ya, Unusual Market Activity ya. Sebulan terbang 173%, gila sih. Yuk kita kenalan dengan BMSR ini dari bisnisnya terlebih dahulu ya. Merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha perdagangan dan investasi pada anak perusahaan. Pada awal pendiriannya, BMSR ini merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan investasi pada perusahaan properti real estate yang menangani perumahan sederhana dan proyek permukiman kelas menengah atas, serta pada perusahaan yang akan mengembangkan bangunan komersial ya. Lalu pada tahun 2008 terjadilah perubahan bisnis, di mana dipercayakan oleh salah satu produsen produk kimia terbesar di Indonesia sebagai distributor utama untuk melakukan pemasaran dan penjualan produk-produk kimia yang dihasilkan ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Penjualan produk kimia ini telah meliputi jangkauan wilayah yang tersebar dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian wilayah Sumatera, dan Bontang, Kalimantan Timur ya. Tahun 2009 melakukan diversifikasi usaha melalui akuisisi saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor peminyakan, pertambangan, dan gas bumi ya, yang berkedudukan di Jakarta. Sampai saat ini memiliki 4 kantor cabang, yaitu di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Lalu akuntan publik mereka adalah Kanaka Pura Direja Suhartono yang beralamat di sini ya. Kita bisa lihat di sini ya. Selanjutnya kita lihat dulu produk-produk mereka. Ditunjuk sebagai distributor utama dari PT Sufindo Adi Usaha untuk wilayah pemasaran domestik pada tahun 2008. Sampai saat ini berkonsentrasi penuh untuk melakukan penetrasi pasar produk kimia agar dapat lebih meningkatkan pangsa pasar, antara lain dengan menambah pelanggan baru, memasarkan produk-produk bahan kimia yang dihasilkan oleh PT Sufindo Adi Usaha, yaitu ada caustic soda ya, baik dalam bentuk liquid maupun flake dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini ya. Yang ini tersebut memiliki pasar dan permintaannya terus berkembang meskipun pertumbuhan produksi domestik bruto di Indonesia pada tahun 2014 menurun dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan berkeyakinan bahwa bisnis kimia, khususnya produk-produk tersebut di atas, mempunyai prospek yang cerah dengan potensi pertumbuhan yang lebih baik lagi ya, terutama dengan menjaga stabilitas penjualan dan pasokan yang berkesinambungan kepada para pelanggan dengan harga yang cukup bersaing, serta pelayanan dan pengiriman kepada pelanggan yang lancar dan tepat waktu. Di samping itu juga berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar terus sesuai dengan bertambahnya permintaan pasar. Penjualan produk kimia ini telah meliputi jangkauan wilayah yang lebih luas dengan pelanggan yang tersebar dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian besar wilayah Sumatera, dan Bontang, Kalimantan Timur ya. Umumnya pelanggannya itu industri yang sudah sangat mapan dan beberapa perusahaan yang sudah melakukan peluasan usaha dan ekspansi, sehingga penjualan produk tersebut juga berpotensi untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional dan pertumbuhan industri dalam negeri. Ya, saya ambil satu contoh produk dari mereka deh. Contohnya yang tadi, caustic soda, itu bahan baku untuk pembuatan deterjen dan juga sabun. Ya, nah ini dia.
selain sebagai bahan baku pembuatan sabun dan deterjen, juga banyak digunakan bahan baku pembuatan produk-produk di dalam industri kimia ya. Tak cuma sebagai bahan baku, ini juga banyak digunakan secara langsung sih. Gitu teman-teman ya. Jadi prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang consumer goods. Ya, untuk prospeknya sih bisa dibilang ya bagus sih, karena bergerak di bidang konsumen kita butuh sabun, deterjen untuk kebutuhan kita sehari-hari untuk kebersihan ya, apalagi sekarang kita udah concern banget dengan kesehatan, kebersihan. Ya, itulah kenapa BMSR juga penjualannya udah tinggi banget sih ya. Jadi oke-oke aja untuk prospeknya. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang saham daripada BMSR dengan posisi masyarakatnya sebesar 40,03%. Ini cukup besar, tapi entah kenapa sebelum-sebelumnya itu transaksinya kecil banget. Market cap-nya juga cukup tinggi ya, 938 miliar rupiah. Well, mungkin ya masih sepi sih karena market cap-nya nggak sampai triliunan. Apalagi sebelum mereka naik kan itu mungkin market cap-nya cuma 400-an miliar, jadi cukup sepi. Jadi itu salah satu alasannya sih. Jadi untuk pemegang sahamnya Chance 10 Finance Limited sebesar 59,97%. Kalau kita banyak berita bahasa Inggris ya. Well, jadi ya nggak ada hubungan. Yang statistik dari BMSR ini yang cukup mencengangkan. Ya, earning per share tahun 2022 317 rupiah. Gila. Dengan operating profitnya 124,88 miliar rupiah. Besar banget. Net profitnya 91,84 miliar rupiah. Bagus, berarti operating profitnya lebih besar, penjualan bahan kimianya lancar banget. Dengan pelet 2,56 kali, nice, masuk watchlist premium dengan operating profit margin 9,41%, cukup standar. Net profit margin 6,92%, ini juga cukup standar sih ya. Dengan quick ratio-nya 134,72%, ini aman. Lalu apakah mereka pernah bagi dividen? Nggak pernah malahan ya, sejak IPO tahun 99. Cukup disayangkan ya. Kalau kita lihat data di RT Bisnis belum pernah bagi dividen. Selanjutnya kita lihat turnover-nya hari ini. Yang tadi kita sudah lihat 2,19 miliar rupiah. Kalau sebelum-sebelumnya ini 1 miliar pun nggak capai ya kalau 1 minggu yang lalu transaksi ya. Tapi karena beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu transaksinya mulai meningkat, akhirnya sekarang turnover-nya bisa sampai 2,19 miliar rupiah. Kalau sebelum-sebelumnya sih nggak sampai ya. Jadi BMSR ini dari segi PER-nya oke, menarik, 2,52, lalu liquidity juga bagus di atas 100%, pemegang maupun publik maupun non-publik juga semuanya sehat. Lalu selanjutnya juga turnover hariannya juga udah sampai 1 miliar rupiah. Jadi saya rencana juga mau masuk saham ini sih, tapi kapan? Tunggu sahamnya cool down dulu, pendinginan dulu, karena ya kita lihat ya 1 minggu yang lalu, 1 minggu deh. Nah, naik terus nih ya, dari Juni deh, dari awal Juni sampai sekarang udah meningkat sampai dari harga 250 sampai sekarang 800, udah 3 kali lipat ya. Jadi saya mau tunggu sahamnya itu ARB berkali-kali dulu, cool down sampai yang udah mau take profit udah tenang, saya baru mulai masuk BMSR ini ya. Untuk sekarang sih masih jaga-jaga dulu. Jadi demikian pembahasan tentang BMSR yang arah sampai 3 hari berturut-turut. Saya lagi cari kesempatan produsen daripada distributor kimia daripada perusahaan yang satu ini. Jadi kita ambil waktu tenang dulu, kita tunggu waktu yang tepat untuk masuk ke distributor bahan kimia ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.